Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Jangan lupa 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Cara membuat magnet. Apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu, kita juga bisa membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3 macam. Yang pertama, dengan gosokan. Yang kedua, dengan induksi. Dan yang ketiga, dengan mengalirkan arus listrik. Alat dan bahannya antara lain, yang pertama magnet, kemudian paku besar, paku kecil, baterai besar, penggaris, dan kawat. Kita mulai percobaan pertama, yaitu cara digosokkan. Nah, yang pertama 5 kali gosokkan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita coba dekati ke paku kecil. Ada berapa ya yang ditarik oleh paku besar? Wah, ternyata yang ditarik paku besar adalah 2 paku kecil. Kemudian 15 kali gosokan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ayo anak-anak ibu penasaran ya, berapa paku kecil ya yang bisa diambil oleh paku besar? Iya, sekarang kita bisa lihat kan, ada berapa nak? Ya, ada 5 paku kecil. Kemudian 30 kali gosokan. Ayo anak-anak ibu kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Nah, kemudian kita dekatkan lagi paku besar ke paku kecil. Kira-kira ada berapa paku kecil ya yang dapat ditarik oleh paku besar? Wah, ternyata semakin banyak gosokan ke paku besar, maka semakin banyak pula paku besar dapat menarik paku kecil. Nah, dari percobaan yang telah ibu lakukan, ibu dapat mengisi tabel berikut, yaitu tabel percobaan membuat magnet. Anak-anak ibu juga dapat melakukan percobaan ini ya. Nah, 5 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel ada 2. Kemudian 15 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel adalah 5. Kemudian 30 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel adalah 8. Yang kedua adalah dengan cara induksi. Langkah-langkah percobaannya adalah, yang pertama, dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Kemudian
Kita lihat ya, ada berapa paku kecil yang dapat ditarik oleh paku besar. Wah, ternyata ada satu paku kecil yang dapat menempel pada paku besar. Nah, kemudian percobaan kedua, jarak paku besar dengan magnet adalah 4 cm. Ayo anak-anak ibu, kira-kira berapa paku kecil ya yang dapat menempel ke paku besar? Wah, ternyata ada 2 paku kecil ya. Wah, menarik sekali ya anak-anak ibu. Nanti anak-anak ibu juga bisa melakukan sendiri di rumah. Kemudian, jarak paku besar dengan magnet adalah 2 cm. Ayo kita perhatikan lagi ya, berapa paku kecil yang dapat menempel pada paku besar. Wah, ternyata lebih banyak ya paku kecil yang menempel ke paku besar apabila jarak paku besar dan magnet adalah 2 cm. Kemudian, percobaan keempat, jarak paku besar dengan magnet adalah 1 cm. Kira-kira berapa paku kecil ya yang dapat menempel ke paku besar? Ayo perhatikan ya. Wah, ternyata paku kecil yang menempel ke paku besar jumlahnya lebih banyak lagi. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa semakin pendek jarak paku besar dengan magnet, maka paku kecil yang menempel pada paku besar jumlahnya semakin banyak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 paku kecil yang menempel pada paku besar. Kemudian ibu akan mengisi tabel berikut. Jarak paku besar dengan magnet 6 cm. Jumlah paku kecil yang menempel adalah 1. Kemudian jarak paku besar dengan magnet 4 cm. Jumlah paku kecil yang menempel adalah 2. Yang ketiga, jarak paku kecil dengan magnet adalah 2 cm. Jumlah paku kecil yang menempel adalah 5. Dan jarak paku besar dengan magnet adalah 1 cm. Maka jumlah paku kecil yang menempel adalah 6. Yang terakhir adalah percobaan ketiga, yaitu cara membuat magnet dengan dialirkan arus listrik. Yang pertama, kita mencoba dengan melilitkan kawat sebanyak 5 lilitan. Ayo anak-anak ibu perhatikan, ada berapa paku kecil yang dapat menempel pada paku besar? Wah, ternyata paku kecil yang menempel pada paku besar hanya ada 2 paku. Kemudian 10 lilitan. Nah, apabila kawat dililit sebanyak 10 kali, kemudian dialirkan dengan baterai atau arus listrik, maka paku kecil yang dapat menempel adalah, ayo kita lihat, ada berapa ya? Wah, ternyata ada 3 paku kecil yang menempel pada paku besar. Kemudian yang terakhir, ada 20 lilitan. Kita tempelkan yang satu pada kutub positif dan kawat satunya lagi di kutub negatif. Kemudian ada berapa paku kecil ya yang menempel pada paku besar? Ya, anak-anak ibu perhatikan. Wah, ternyata banyak sekali. Ada berapa itu ya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, jadi ada 7 paku kecil yang menempel pada paku besar apabila kita melakukan 20 lilitan kawat. Wah, ternyata semakin banyak kawat kita lilit, semakin banyak ya paku kecil menempel pada paku besar. Mari anak-anak ibu kita isi
tabel berikut. Jarak 5 lilitan, jumlah paku kecil yang menempel adalah 2. 10 lilitan, jumlah paku yang menempel adalah 3. Dan 20 lilitan adalah 7. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.